Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelas Z9. Untuk tugas yang ke-6, saya mengambil judul atau tema Membangun Kepercayaan Publik, Catatan Kemajuan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. Kita masuk kepada pendahuluan. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan HAM merupakan pilar fundamental bagi terciptanya rasa keadilan dan stabilitas dalam suatu negara. Di Indonesia, upaya membangun kepercayaan publik ini terus dilakukan, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Masyarakat kurang percaya hukum dan HAM ditegakkan dengan adil. Hukum di Indonesia sering terjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Peran pemerintah untuk meyakinkan masyarakat sangatlah penting dan menjalankan hukum yang berkeadilan untuk rakyat Indonesia. Kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Upaya membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia menunjukkan beberapa hasil positif, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat semakin sadar akan pentingnya hukum dan HAM. Terlihat dari yang pertama, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan HAM, seperti dalam pelaporan kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum dan HAM, mengikuti sidang pengadilan dan terlibat dalam kegiatan edukasi tentang hukum dan HAM. Nomor 2, meningkatnya pemberitaan tentang isu hukum dan HAM di media massa. Dan poin yang selanjutnya, penguatan kelembagaan. Telah dibentuk berbagai lembaga independen yang fokus pada penegakan hukum dan HAM, seperti 1. KPK, yang kedua Komnas HAM, yang ketiga Mahkamah Konstitusi. Poin selanjutnya, peningkatan profesionalisme aparat penegakan hukum. Aparat penegakan hukum terus meningkatkan profesionalisme melalui yang pertama, pelatihan dan program pendidikan yang berfokus pada penegakan hukum dan HAM. 2. Peningkatan standar dan kode etik aparat penegakan hukum. Yang ketiga, pembentukan satuan-satuan khusus untuk menangani kasus-kasus tertentu seperti Satgas, Tipikor, dan Satgas HAM. Dan poin selanjutnya, penurunan angka pelanggaran HAM. Yang pertama, penurunan kasus pembunuhan di luar hukum. Yang kedua, penurunan kasus penyiksaan dan penganiayaan. Yang ketiga, penurunan kasus penghilangan paksa. Dan poin selanjutnya, kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkap dan ditindaklanjuti. Misalkan untuk KPK sendiri telah berhasil mengungkap dan menindaklanjuti berbagai kasus korupsi besar, seperti kasus IKTP, Wisma Atlet, Bansos COVID-19, dan sebagainya. Meskipun menunjukkan kemajuan, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Antara lain, yang pertama, implementasi peraturan. Masih terdapat beberapa peraturan yang belum diimplementasikan dengan baik, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang belum optimal. Penegakan hukum pelanggaran HAM di masa lalu. Yang pertama, kasus Trisakti Semanggi yang belum terungkap secara tuntas. Dan yang kedua, kasus pelanggaran HAM di Papua yang masih terus terjadi. Dan yang selanjutnya, kesadaran masyarakat. Masih ada sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan budaya hukum dan HAM, seperti masih maraknya kasus main hakim sendiri. Yang nomor 2, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan HAM. Kesimpulannya, membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia merupakan tugas bersama pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan media massa harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Dengan komitmen dan kerjasama semua pihak,
Diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang adil dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.